Hai guys, balik sama gue William Sudana dan hari ini kita mau bahas nih perjalanan mingguan untuk XAUUSD. Seperti kita udah lihat nonton bareng-bareng kemarin di NFP, harga dibawa ke atas sampai break 2387 ya. Itu adalah high before monthly di bulan Juni kayak gitu. Terus harga kira-kira mau kemana lagi kayak gitu. Se-weekend kemarin gue sempat ngulik beberapa data dan nanti ada beberapa statistik historical data yang mau gue tunjukin ke kalian sebagai referensi pola pikir kita behavior 24 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang di bulan Juli itu seperti apa gitu. Jadi nggak cuma analisis by chart doang, tapi gue tunjukin data untuk di video kali ini. Oke, ya tonton sampai habis supaya kalian buat kalian yang baru mampir ke channel gue, welcome. So kalian bisa, ini gue lagi bikin ala market podcast ya, gimana kalian bisa bantu jadi trader mandiri gitu. Karena probably banyak orang memang mindsetnya kalau kita ngomongin trading, banyak orang yang lebih spekulatif instead of mereka itu memahami esensi di baliknya kayak gitu. Sesimpel menikmati konten lalu mengikuti plek-plekan kayak gitu. Itu menurut gue juga satu hal yang salah gitu, karena setiap orang punya analisa masing-masing, dan kalau misalnya gue membagikan analisa gue di sini, yaitu sebagai dokumentasi pribadi gue aja yang gue publikasikan ke publik. Tapi kan banyak orang yang menganggap wah sesat semua segala macam. Perspektif orang beda-beda dan terserah kalian juga mau ikutin atau enggak gitu kan. Kalau misalnya kalian menjadi trader yang mandiri, kalian pasti punya perspektif sendiri. Kita nonton video analisa buat apa? Untuk melihat, oh orang berpikir seperti ini, kita melihat perspektif yang berbeda. Tapi kalau kalian ngikutin plak-plak tanpa kalian paham ya di mana entry-nya, kenapa melakukan entry seperti itu, menurut gue itu adalah hal yang salah. Dan kalau misalnya kalian bacain komentar-komentar yang negatif, menurut gue gak apa-apa, enjoy, thank you for making me slightly more famous each day. So buat kalian yang sering komentar-komentar negatif, gue sih berterima kasih banget ya. Tenang aja, gak akan gue hapus kok, karena gue suka komentar-komentar kalian. Itu membuat gue berpikir, oh iya ya, ada hal yang mungkin gue lewatkan, oke? Dan di channel ini juga kalian bisa belajar metode Kopta. Di sini gue bagiin videonya, ya kan? Semua analisa, semua kontennya gue bagiin, nggak pernah gue hapus, karena ini akan jadi dokumentasi nanti beberapa tahun ke depan gue ngeliat lagi, oh ini loh cara pola pikir gue di momen ini gitu, dan perkembangannya seperti apa. So we have different perspective, enjoy, let's get it on. Langsung aja kita ngelihat dari sisi daily, jangan daily ya, monthly lah ya. Kita buka monthly dulu. Oke, dari sisi monthly kita ngelihat memang candle doji di bulan Juni ya. Ini menunjukkan adanya price inefficiency ya. Ketika kita ngomong wick di sini, memang ada kecenderungan price akan mengejar wick tersebut. Sama halnya seperti ini ya. Ini ada wick, kemudian dikejar, dihabisin di atas dulu kayak gitu. Kemudian dia putar ke bawah lagi. Sama ini juga, kalau kita perhatiin, ini kan sebenarnya udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Area-area wick yang tinggi ini menunjukkan seller yang masuk gitu. Tapi apakah memang itu kemauan untuk harga ke bawah? Ya, kita ngelihat each day-nya, each week-nya kayak gimana gitu. Tapi yang kita lihat di sini adalah seller yang semakin lama semakin momentumnya berkurang. Ya kan, sampai di sini kan dia udah mulai bentuk begini ya kan? Tapi bulan ini kita lihat Juli di bablas ke atas kayak gitu. Of course ini masih baru permulaan Juli ya, bukan tidak mungkin nanti dia akan ke bawah lagi. Tapi kita akan lihat juga kira-kira akan seperti apa. Oke? Di week-nya kita turun, week-nya sendiri kita ngelihat di sini ini masih dalam area CB1 sell ya di weekly ya. Di sini gue udah pernah sebut juga, ini udah berulang-ulang gue sebut juga, kita udah marking di area yang sama dengan mapping yang sama yang belum gue rubah juga. Kalau kita perhatiin di sini kita naikin coba di mana 382 ya. Nih. Kita masih bentuk, lihat, masih kepentok di 2382 ini, ya kan? 2389. Toh, sebenarnya kalau kita ngomongin weekly, karena weekly-nya ini juga area yang sangat lebar, maka nggak heran kalau misalnya dia itu bawa ke atas dulu, kayak gitu. Bahkan di sini kita belum lihat bahwa 1618-nya belum kena kok, gitu. Makanya ini masih permainan, ya dikocok-kocok, gitu. Retail dikocok-kocok, di bawah naik turun, di bawah naik turun, di bawah naik turun. Untuk mengusir ya. Of course
semua analisa dari Fibonacci CB1 sell week ini akan nggak valid ketika dia muncul candle begini. Oke, merah di atas. Salah, biru dong. Ya, dia ada break 2450 ATH gitu. Tapi selama kita melihat seperti ini, ya dia masih ada kemungkinan untuk dia ke bawah. Kayak gitu. Untuk mengejar area 2202-nya. Palingnya 1618 ya lah. Kayak gitu. Kalau nggak, kalau mau konservatif dikit ya, yang 1272 lah di 2253. Oke. Tapi apa yang membuat ada kenaikan ini? Kita telusurin lagi ke daily ya. Di daily kita perhatiin di sini gue udah sempat marking ini area breaker block daily. Ini kita bisa pantau di sini. Of course yang di hijau ini udah ke break ya. Dan di sini kita bisa lihat ini dia ngambil liquidity di 2368 buy side liquidity. Kemudian di 2387 ini juga buy side liquidity ya. Ini ada breaker block daily yang saat ini lagi dikunjungi. Kemudian dia kepantul, tapi kita pun lihat di sini adanya fair value gap daily ya yang masih tersisa. Kayak gitu. Berarti ini sampai mana? Sampai 2406. Pertanyaannya adalah apakah dia mau langsung kejar full sampai 2406 atau kita pun ngelihat ada fair value gap yang ditinggalkan pasca kemarin ya. Ini 2350, ini di 8 cap di sini dia weeknya cuma 2351 ya. Tapi kalau misalnya di broker dia ada sempat kalau salah kemarin di sampai 2348 deh nge-weeknya gitu. Makanya pas kemarin itu yang kalau di broker gua ngelihat dia sampai 2348 artinya dia ngambil fair value gap ini sedikit di sini. Jadi kita pun bisa melihat di sini bisa marking ini area fair value gap ya. Nah, jadi kita punya atas, punya bawah. Pilihannya dia mau ngabisin di sini kemudian ke bawah, atau dia naik ke atas kemudian dia lanjut ke atas lagi untuk membuat all time high baru. Oke. Atau sekali lagi dia ngambil ini ciduk dikit kemudian dia ambil ini diambil fullin di sini kemudian baru dia ke atas. Ini 3 skenario yang bisa terjadi ya. Anyway, karena kalau kita perhatiin dia ngambil fair value gap di sini sedikit-sedikit ya. Ini ya kan, ini 2387 ini kan udah ngambil sedikit area fair value gap ini. Makanya fair value gap-nya digeser ke sini nih teman-teman ya kan. Nah sekarang diambil lagi sedikit, diciduk sedikit nih. Karena makanya apakah dia nanti dia akan bikin ke sini dulu. Karena kalau misalnya kita perhatiin ya area di sini akan menjadi area busur weekly ya. Kita turun ke bawah. Nah, ini kita turunin ke bawah di sini daily. Busur weekly kita ada di nih 2362, S1 weekly-nya ada di 2332. Maka ini fair value gap tadi yang di sini, nih, fair value gap yang di sini, yang kecil di bawah sini. Nah, ini kelihatan nih ya, beda liquidity provider, beda week ya. Di sini kita lihat ini diambil ya. Low di sini diambil. Nah, sedangkan sehingga dia ngambil fair value gap di sini sebelum dia kemarin terbang ke atas kayak gitu. Makanya dia udah ngambil bawah dikit, kemudian dia naik ke atas, dia ambil lagi sedikit. Apakah dia akan pulang lagi ambil lagi ke sini? Ini area 2342 mungkin, ada 2340 bisa menjadi area pantauan kita kalau misalnya kita mau cari area buy. Kalau buy di atas sini kayaknya terlalu riskan ya. Kalau misalnya dibawa ke bawah lagi agak nangis guys. Begitu. Oke. Itu area busur weekly kita. Jadi kalau secara perjalanan weekly kalau kita ngelihat ya bisa jadi dia akan turun ke bawah dulu ke area sini baru kemudian kalau dia mau melanjutkan naik lagi ke atas. Tapi kalau misalnya sekarang kita ngelihat HB weekly dikit nih, dekat banget nih. Bisa aja dia naik begini kemudian di atas ambil segini karena high before daily dan high before weekly ini sama-sama deketan ya. Makanya bisa diambil duluan baru kemudian dia turun ke bawah sini ya kan. Nanti tinggal ngapain deh kita lihat. Kayak kemarin kan high before weekly-nya diambil cepet ya. Nah, itu dia. Dan ada sanksi juga dong kalau misalnya high before monthly berarti kan previous monthly high diambil cepat bisa jadi liquidity ngambil liquidity grab kemudian bisa diambil turtle soup monthly gitu karena dari point of view H1 ini bisa jadi area high before monthly ini jadi area inducement karena belum ada inducement yang diambil sehingga kalau kita tarik misalnya dari sisi sini tunggu ganti aja deh kucing kebanyakan ini garis ini deh. Oke. Kalau dari sisi H1 gua hapus. Ini kan high valid ya di sini kan. High valid di sini, tapi kalau dari sisi sini kita tarik dari sisi sini paling atas ke low valid di sini, oke. Nah, dia belum ada liquidity. Di sini 618, 2386 diambil kemarin. Jadi ini juga area retracement yang
golden ratio ya. Jadi mau buy juga nggak enak, mau sell juga posisinya ini juga masih area sell kayak gitu. Makanya kalau ditarik ini kan ada sedikit nih. Ini ada sedikit order block di sini kecil. Nah, ini berapa nih areanya? 2415 sampai 2405. Cocok dengan tadi area yang kita marking. Begitu. Oke? Nah, gue mau tampilin sedikit data. Jangan data deh. Ini dulu. Oke? Jadi buat teman-teman yang mau coba broker nih ZFX, gue masih seperti yang udah gue ngomongin dari video-video live sebelumnya, di video sebelumnya juga gitu. Lagi ada $500 welcome bonus. Ini up to $500 welcome bonus ya. Ini non deposit bonus, top out level lebih tinggi, withdrawable. Jadi non deposit bonusnya ini withdrawable. Jadi kalian bisa pilih antara $10 hand up bonus atau 100% deposit bonus. Menurut gue ini win-win banget karena buat kalian yang modal kecil atau kalian main trading dengan modal terbatas, dapat 100% deposit bonus, ini nambahin margin kalian. Dan cara untuk withdraw-nya itu ya trading jumlah deposit kalian dibagi 5 ya. Tetangga sebelah ada yang melakukan hal yang sama tapi dibagi 2. Jadi trading volumenya lebih besar. Anyhow, kalau kalian nggak mau withdraw atau nggak mau claim karena ngeliat wah trading volume terlalu besar, nggak apa-apa juga. Karena kalian bisa manfaatkan extra margin ini untuk kalian nyari profit. Oke? Jadi tetap win-win, tetap bermanfaat. Kalau pengen coba, ini sampai 17 Agustus ya, periode promonya ya. Dan sampai terbatas, 1.000 orang pertama aja. Karena udah jalan dari Juni, maka itu cepet-cepetan. Kalian bisa coba. Daripada nggak ada, mending coba. Oke? Linknya ada di description. Kalian bisa gunakan itu. Klik langsung buru-buru, kemudian claim bonusnya. Oke? Lanjut. Minggu depan kita akan ngelihat ada beberapa momen penting juga untuk di ekonomi kalender ya. This week kita ngelihat this week itu ada hari Selasa Powell akan testify, di Rabu juga ada testify, jadi 2 kali dia testify, ngomong-ngomong cuap-cuap. Kemudian di hari Kamis ada CPI ya, ada CPI, ada initial jobless claim as always. Kemudian kalau ada CPI pasti di follow up dengan PPI. Di sini kita ngelihat angkanya relatif mirip-mirip ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi angka yang mau gue tunjukin statistiknya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ini adalah data yang kemarin gue collect ya selama 24 tahun. Jadi tahun 98 sampai 2023 pelan-pelan dilihatin satu-satu mata jereng. Tapi menurut gue ini jadi insight yang menarik. Oke? Di setiap bulan Juli ya 24 tahun ke belakang rata-rata pergerakannya 0,92% itu growth-nya dari open to close. Kemudian 53% dia bullish, 46% dia bearish. 24 tahun ya. Berarti kecenderungannya setiap Juli itu bullish. Tapi 20 tahun ke belakang dia 6535 jadi bullish, 10 tahun juga bullish, 5 tahun juga bullish. Ini kalian bisa baca satu-satu sendiri. Jadi kecenderungan setiap Juli itu bullish cenderungannya ya. Semakin pendek semakin tinggi kecenderungan, semakin pendek periodenya, semakin tinggi kecenderungan bulan Juli itu bullish. Oke. Tapi kalau kita cocokin dengan Koptah, point of view-nya, kita lihat bulan Juli setiap di 24 tahun ke belakang, kecenderungan kalau misalnya hukum jikanya terjadi, misalnya hukum jikanya up, maka ada kecenderungan normal up itu 50% chances-nya. Anomalinya 29,2. Atau kebalikannya ya. Jadi gua asumsikan kalau misalnya bulan Juli dia itu hukum jikanya up, maka chances untuk dia bekerja normal trennya itu seperti apa, atau kalau anomali berapa persen, kalau sideways berapa persen, kalau break berapa persen. Maka ini di sini ya 24 tahun normalnya 50%, anomalinya 29,2%. 20 tahun normalnya 45%, anomalinya 30%. 10 tahun normal 80%, anomalinya 10%, 5 tahun 60%, ini 20%. Oke. Chances untuk dia terjadi break. Jadi kalau misalnya hukum jikanya down, dia tingkat atas bawah, perahu besar, itu cuma 4,2% dalam 24 tahun. Tapi semakin ke belakang, semakin kecil. Jadi antara dia normal, oh nggak anomali aja. Kayak gitu. Nah, yang lebih menarik lagi adalah, jika dalam, ini ya, jika, ini 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Oke. Jika hukum jikanya up, berapa persen chances dia untuk jadi normal up? 57%. Tapi jika hukum jikanya down, ya, maka chances-nya jadi lebih besar untuk dia anomali. Kayak gitu. Oke, ini 20 tahun. Di 10 tahun juga sama. Di 5 tahun juga sama. Oke, jadi kalau kita mau mengambil konklusi, maka Juli ini kan hukum jikanya down. Oke, Juli ini hukum jikanya down. Berarti kita bisa berasumsi dengan sini ya. Jika down,
maka ada 33% kemungkinan dia itu normal down, 33% dia kemungkinan sideways, 33% dia kemungkinan anomali. Oke. Sama halnya di sini dalam 10 tahun, ya kan? Rata-rata kalau kita perhatiin, memang kalau hukum jikanya down, di 10 tahun ini dia ngelihat ada 67% kemungkinan bahwa hukum jika down-nya itu menjadi normal. Artinya dia emang melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Tapi ada chances dia 30,4, 16,6, dan 33% dia anomali. Karena apa? Kalau lihat secara overall, dia itu bullish. Tapi kalau down, dia lebih nurut besar kemungkinannya. Karena dia rare terjadi, tapi sekali terjadi, benar-benar terjadi. Gitu. Nah, sekarang kalau kita ngelihat monthly yang udah anomali up, kita ngelihat kita ada di fase ini ya. Yang di sini, if down anomali. Oke? Nah, di sini kita mengambil kesimpulan, gue mengambil kesimpulan juga bahwa nggak apa-apa kalau dia anomali up, karena toh di previous ada di 2004, 2006, 2023, ketika dia Julinya anomali up, Agustusnya bisa dibuat anomali lagi. Kayak gitu. Karena chancesnya juga ada. Maka itu santai, kita bisa tetap analisa sebagaimana mestinya, karena market bergerak, market bukan punya kita, market bergerak sebagaimana dia mau. Oke, jadi kita sebagai trader retail bisa membatasi pergerakan kita bisa sejauh apa, dan kalau misalnya nggak berjalan sesuai analisa kita, nggak apa-apa, kita bisa batasi resiko kita. Yang paling penting, kita paham apa yang harus kita lakukan. Oke, soal, gue sampai lupa lagi bahas soal gap down hari ini ya. Hari ini ada gap down ya. Oh, di sini nggak ada ininya, nggak ada gapnya kelihatan ya kalau di forex.com. Tapi kalau misalnya di 8cap ada. Nah, kita di sini aja deh supaya kita ngeliat ya, ada gap down ini. Otomatis ini kita ngeliat adanya ini rally, base rally ya, di break di sini kebentuk nih CB1 sell. Oke, maka dari CB1 sell ini kita bisa antisipasi kalau misalnya sesuai dengan timing busur daily juga. Ini kita bisa tarik ke sini. Sini. Maka kita bisa expect area ini 2390 di reject turun lagi. Apakah candle ini akan di 12 ke atas atau dia mau lanjut ke bawah? Kalau ke bawah berarti bisa 2380, 2373 sampai paling bawah 2361 untuk time frame H1-nya gitu. Kalau 2361 artinya dia akan ke base ini juga area yang oke gitu. Berarti kalau dia kalau 2361 close di sini bisa jadi CB1 sell lagi. Oke? Begitu guys, kira-kira share juga pandangan kalian seperti apa untuk minggu ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.